Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami di sini akan mempresentasikan hasil permasalahan telekomunikasi di Pulau Mantang. Lebih tepatnya di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di sini perkenalkan saya Yoga Anugrah dan ada rekan-rekan saya di sini ada Angga Putronugroho, Senyum Indra Kila, Teguh R. Syarudin, dan Rizky Kurniawan. Baiklah, kita di sini masuk ke latar belakangnya. Pulau Mantang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Mantang di Kabupaten Bintan. Namun hingga saat ini masih menghadapi permasalahan dalam akses telekomunikasi. Meskipun telah tersedia infrastruktur jaringan seluler, kualitas layanan yang diterima masyarakat belum stabil dan sering mengalami gangguan berupa sinyal hilang timbul, serta munculnya blank spot di beberapa wilayah pemukiman. Kondisi geografis di kepulauan yang didominasi perairan, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas propagasi sinyal. Ketidakstabilan jaringan ini berdampak langsung pada pelayanan publik, kegiatan pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan analisis teknis dan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas telekomunikasi di Pulau Mantang. nah masuk ke tujuan. Yang pertama sini adalah menganalisis pengaruh geografis terhadap propagasi sinyal. Yang kedua ada mengidentifikasi sumber gangguan teknis jaringan. Yang ketiga merumuskan solusi teknologi yang sesuai wilayah kepulauan. Nah selanjutnya itu letak geografis. Nah Pulau Mantang ini terletak di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan jarak sekitar 18 hingga 20 km dari kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsinya. Nah, wilayah ini memiliki karakteristik kepulauan dengan dominasi area perairan laut yang jauh lebih luas dibandingkan daratan. Nah, kondisi geografis tersebut menyebabkan Pulau Mantang menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur, khususnya jaringan telekomunikasi dan kelistrikan. Kita akan masuk ke demografinya. Pulau Mantang memiliki jumlah penduduk sekitar 4.320 jiwa yang tersebar di tiga desa utama, yaitu Mantang Lama, Mantang Baru, dan Mantang Besar. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, sementara sebagian lainnya bekerja di sektor perdagangan dan pelayanan publik. Pola kehidupan masyarakat yang bergantung pada aktivitas laut menjadikan kebutuhan akan akses telekomunikasi yang stabil sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Kita akan masuk ke kondisi jaringan. Nah, kondisi jaringan telekomunikasi di Mantang ini masih tergolong belum stabil. Meskipun telah dilayani oleh beberapa operator seluler, cakupan sinyal yang tersedia belum merata dan sering mengalami gangguan berupa sinyal hilang timbul serta munculnya blank spot di sejumlah wilayah pemukiman, terutama pada area yang berjarak lebih jauh dari menara BTS. Ketidakstabilan jaringan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, konfigurasi BTS yang belum optimal, serta gangguan pada sistem catu daya. Akibatnya, akses komunikasi dan internet masyarakat belum dapat berfungsi secara andal untuk menunjang aktivitas pelayanan publik, pendidikan, dan kegiatan ekonomi berbasis digital. Baik, masuk kepada infrastruktur kelistrikan. Nah, untuk infrastruktur kelistrikan ini di Pulau Mantang pada awalnya bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Dengan durasi pelayanan yang terbatas, meskipun saat ini pasokan listrik telah bersedia selama 24 jam, kualitas tegangan listrik masih sering mengalami fluktuasi akibat beban puncak dan kondisi jaringan distribusi. Ketidakstabilan tegangan ini berdampak langsung pada operasional perangkat telekomunikasi, khususnya BTS yang membutuhkan suplai daya yang stabil dan kontinu. Gangguan listrik sesaat dapat menyebabkan sistem BTS mengalami penurunan kinerja atau shutdown, sehingga berkontribusi terhadap ketidakstabilan jaringan telekomunikasi di Pulau Mantang. Untuk analisis permasalahan. Nah, berdasarkan hasil analisis, permasalahan utama telekomunikasi di Pulau Mantang ini bukan disebabkan oleh ketiadaan infrastruktur, melainkan oleh ketidakstabilan kualitas jaringan. Nah, kondisi geografis kepulauan yang didominasi perairan laut menyebabkan propagasi sinyal mengalami pelemahan akibat refleksi permukaan laut dan tingginya kelembapan udara. Selain itu, ketidakstabilan infrastruktur kelistrikan, terutama fluktuasi tegangan berdampak pada operasional BTS yang sangat sensitif terhadap gangguan daya. Kombinasi faktor geografis dan teknis tersebut menyebabkan munculnya sinyal hilang
timbul serta blank spot di area pemukiman yang pada akhirnya menghambat aktivitas pelayanan publik pendidikan ekonomi masyarakat Pulau Mantang. Baiklah, di Baik. sini kita masuk ke landasan teori catur daya telekomunikasi. Nah, di sini apa maksudnya BTS membutuhkan daya tinggi? Maksudnya itu base transceiver station atau menara seluler harus beroperasi 24 jam non-stop untuk memastikan kita tetap bisa menelpon dan juga menggunakan internet. Lalu apa dampaknya? Karena harus aktif terus, perangkat ini menyedot energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Jika daya tidak stabil, kualitas sinyal akan menurun atau bahkan mati total. Lalu di sini yang kedua ada generator diesel memiliki biaya yang tinggi. Nah, di sini banyak tempat, terutama di daerah terpencil, khususnya Pulau Mantang, penyedia layanan menggunakan generator diesel atau genset sebagai sumber utama listrik. Nah, dampak penggunaan diesel ini sangat mahal karena memerlukan biaya bahan bakar yang terus-menerus. Biaya logistik pengiriman BBM ke lokasi sangat jauh, serta biaya perawatan yang cukup rumit. Lalu yang ketiga, di sini ada energi terbarukan menjadi solusi alternatif. Nah, di sini maksudnya untuk mengatasi tingginya biaya dan ketergantungan pada solar, teknologi ini beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan murah dalam jangka panjang. Nah, contohnya di sini ada pemasangan panel surya atau kincir angin di lokasi BTS. Ini membantu menekan biaya operasional dan lebih ramah lingkungan. Kita lanjut ke solusi teknis. Nah, solusi teknis untuk mengatasi permasalahan telekomunikasi di Pulau Mantang ini, kita perlu dilakukan secara terintegrasi pada sisi jalan dan infrastruktur pendukung. Optimalisasi konfigurasi BTS dapat dilakukan melalui penyesuaian ketinggian menara dan arah pancaran antena agar cakupan sinyal lebih merata, termasuk menjangkau wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau. Selain itu, penggunaan pita frekuensi rendah dengan jangkauan propagasi yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas sinyal di wilayah kepulauan. Dari sisi kelistrikan, penerapan sistem catur daya hibrida berbasis panas surya dan generator cadangan diperlukan untuk menjaga kestabilan pasokan listrik bagi BTS. Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan jaringan telekomunikasi di Pulau Mantang dapat beroperasi secara lebih stabil, andal, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, itu hasil dari analisis kelompok kami tentang permasalahan jaringan di Pulau Mantang ini. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang mau jawabin, Cok? Ada yang mau jawabin, anjir?